Gereja HKBP Resort Tasikmalaya adalah gereja kesukuan Batak yang berlokasi di Jalan Merdeka nomor 24 Tasikmalaya. Gereja ini lahir pada tanggal 5 Agustus tahun 1956 dan saat ini berusia 63 tahun. Dalam perjalanannya, Gereja HKBP Resort Tasikmalaya telah mengalami perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Namun, apakah kita tahu bagaimana sejarah berdirinya Gereja HKBP Tasikmalaya ini? Sejarah pembangunan Gereja HKBP Tasikmalaya mengalami perjalanan yang panjang, di mana pada tahun 1950, sejumlah orang Batak yang berasal dari Tapanuli Utara merantau ke Tasikmalaya, di antaranya keluarga C. Panjaitan, keluarga P. Lumbantoruan, dan keluarga K. Sihotang. Di Tasikmalaya, pada saat itu hanya ada satu gereja, yaitu Gereja Gereformer yang bertempat di Jalan Selakaso, di mana gereja tersebut saat ini telah berganti nama menjadi Gereja Kristen Pasundan atau GKP Tasikmalaya. Pada tahun 1952, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pasukan Tentara Nasional Indonesia dari Batalion 316 yang bermarkas di Tapanuli Utara, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel TNI Liberty Malau, bertugas di Tasikmalaya untuk menumpas gerombolan pengacau keamanan di wilayah Priangan Timur yang mencakup daerah Tasikmalaya, Leles, dan Garut. Kedatangan pasukan TNI ini mendapat sambutan yang baik dari warga Tasikmalaya. Kemudian di tahun yang sama, Batalion Pagaruyung dari Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letda TNI K. Lumbantobing ikut bergabung dengan Batalion 316 di Priangan Timur. Letnan Kolonel TNI Liberty Malau dan Letda TNI K. Lumbantobing memunculkan gagasan untuk mendirikan perkumpulan khusus orang Batak yang kemudian perkumpulan ini disebut Rukun Keluarga Saroha. Adapun tujuan awal dari perkumpulan ini selain sarana bersosialisasi sesama orang Batak, tetapi sekaligus untuk memikirkan rencana mengadakan persekutuan Kristen khususnya sesama orang Batak. Yang selanjutnya, gagasan tersebut diawali dengan musyawarah di rumah keluarga C. Panjaitan di Jalan Gudang Jero 2 Tasikmalaya yang dipimpin oleh Letda TNI K. Lumbantobing, hingga menghasilkan kesepakatan bahwa kebaktian pertama diadakan di rumah keluarga C. Panjaitan yang dipimpin oleh Letda TNI K. Lumbantobing. Dalam perjalanan ibadah tersebut muncul hambatan, sehingga kebaktian yang biasanya dilakukan seminggu sekali menjadi 2 minggu sekali. Pada tahun 1953, orang Batak di Tasikmalaya semakin bertambah, yang secara otomatis anggota Rukun Keluarga Saroha pun semakin banyak. Kemudian para pengurus Rukun Keluarga Saroha sepakat untuk mendatangi GKP Tasikmalaya dengan tujuan untuk meminta izin beribadah bersama setiap hari Minggu. Dan atas berkat campur tangan Tuhan serta kemurahan hati dari pengurus Gereja Kristen Pasundan Tasikmalaya, kemudian mengabulkan permintaan anggota Rukun Keluarga Saroha untuk ikut beribadah setiap minggu di gereja tersebut. Pada tahun 1954, setelah 1 tahun ibadah berjalan, anggota Rukun Keluarga Saroha berinisiatif untuk meminta waktu khusus untuk melaksanakan ibadah secara terpisah dari jemaat GKP Tasikmalaya. Adapun tujuan permintaan ini karena adanya keinginan ibadah dengan menggunakan bahasa Batak. Dan puji Tuhan, permohonan tersebut dikabulkan oleh pengurus Gereja Kristen Pasundan Tasikmalaya dengan mengizinkan anggota Rukun Keluarga Saroha untuk ibadah di gedung Gereja Kristen Pasundan setiap minggu setiap jam 11 siang. Setelah diberi izin, selanjutnya anggota Rukun Keluarga Saroha dapat melaksanakan ibadah dengan menggunakan bahasa Batak dengan dipimpin oleh Pendeta G. Butar-Butar selaku pendeta tentara yang ditempatkan Komandan Resimen Infanteri 11 Siliwangi dan Situa K. Sihotang selaku wakil guru huria. Setelahnya ibadah tersebut berjalan, semakin membuat Rukun Keluarga Saroha semakin banyak, sehingga timbul keinginan untuk mendirikan gereja sendiri dan berpisah dari GKP Tasikmalaya. Keinginan tersebut diwujudkan melalui pengajuan permohonan kepada Pendeta M. Papahan, Resort Bandung,
agar Rukun Keluarga Saroha diubah menjadi HKBP Tasikmalaya. Pada tanggal 5 Agustus 1956, Rukun Keluarga Saroha resmi berubah menjadi HKBP Tasikmalaya dengan pelayanan dari HKBP Resort Bandung yang dipimpin oleh Pendeta M. Papahan dan sekaligus pentahbisan pertama bagi 6 anggota majelis atau situa, serta mengangkat situa Kak Sihotang menjadi wakil guru huria pertama. Dan selanjutnya pada tanggal 9 Juni 1957 ditahbiskan kembali 6 anggota majelis sehingga menjadi 12 majelis untuk melayani jemaat. Pada tanggal 13 Oktober 1957, melalui rapat pengurus dan majelis diputuskanlah untuk mencari tempat untuk mendirikan sebuah gedung gereja HKBP Tasikmalaya. Pada tanggal 24 Agustus 1958, berkat kasih dan karunia Tuhan, diadakan peletakan batu pertama pendirian gedung HKBP Tasikmalaya yang terletak di Jalan Kebangsaan nomor 12 yang kini berubah nama menjadi Jalan Merdeka nomor 24 Tasikmalaya, di mana sumber dana lebih banyak diperoleh dari sumbangan para prajurit Batalion 316 pimpinan Letnan Kolonel TNI Liberty Malau. Dalam pembangunan gedung gereja mengalami hambatan berupa kekurangan dana untuk merampungkan pembangunan gereja tersebut. Maka untuk menunjang pembangunan tersebut, panitia pembangunan mengutus Situa TH Simanjuntak dan Situa Kasih Agian untuk mencari dana ke Jakarta. Dan dana pun diperoleh dari Bapak Siagian, Menteri Pergudangan, dan Bapak J. Leimena, Menteri Kesehatan pada pemerintahan Presiden Soekarno. Serta mendapat sumbangan dari beberapa daerah seperti orang-orang yang berada di sekitar lokasi Pelabuhan Cirebon, tempat pertama berlabuhnya Batalion Malau dari Sibolga. Sedangkan penyumbang dari Tasikmalaya adalah Bapak Suhin, pemilik toko Irma Jaya di Jalan Hajat Mustafa, dan Kolonel Jauhari selaku Komandan Korem 11 Siliwangi. Serta pencarian dana dilakukan dengan menggelar kesenian Batak berupa tortor di gedung bioskop Garuda, Jalan Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Akhirnya, pembangunan gereja selesai dalam jangka waktu 4 bulan. Kemudian pada tanggal 14 Desember 1958 dilaksanakan ibadah pertama. Sedangkan peresmian gedung gereja dan acara memasuki gereja dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1958, di mana penyerahan gedung gereja dilakukan oleh Bapak C. Panjaitan kepada Pendeta M. Papahan. Pada tanggal 22 Juni 2008, Gereja KBP Tasikmalaya resmi menjadi resort dengan peletakan batu pertama dilaksanakan bertepatan dengan perayaan Jubileum 50 tahun yang diresmikan langsung oleh Eporus yang pada saat itu dijabat oleh Pendeta Dr. Bonar Napitupulu. Pada tahun 2016, Gereja KBP Tasikmalaya yang pada saat itu dipimpin oleh Pendeta Paul Taksinaga membeli gedung lantai 1 yang lokasinya berada di depan gedung HKBP Tasikmalaya. Adapun gedung tersebut digunakan untuk pendidikan agama Kristen dan kantor sekretariat HKBP Tasikmalaya. Pada tanggal 1 Juli 2019, Gereja KBP Tasikmalaya membangun lantai 2 di gedung PAK tersebut. Kemudian diresmikan oleh Pendeta S. Binsar Pasaribu STH MBA. Demikian sejarah pembangunan Gereja KBP Tasikmalaya. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.